Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa, kembali Berita TVmu hadir di hadapan Anda bersama saya Arina Nurrohmah. Pada Berita TVmu edisi ini kami akan menyajikan sejumlah peristiwa menarik, di antaranya sidang lanjutan Surya Dharma Ali, putusan Mahkamah Konstitusi calon tunggal, dan pengibaran bendera Palestina di kantor PBB New York, Amerika Serikat. Mengawali berita pertama, pemirsa, mantan Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali atau SDA kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, Rabu sore kembali menggelar sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji serta penyalahgunaan dana operasional menteri atau DOM dengan terdakwa mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Sidang beragendakan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK ini menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Bendahara Setjen Depak Wardasari, anggota Biro Hukum atau PNS pada Kementerian Agama Abdul Muiz, mantan Wakil Sekretaris Menteri Agama Abdul Wadud, dan 2 pegawai Biro Umum pada Kementerian Agama Hendarsa dan Andri Alven. Dalam kesempatan ini, JPU mempertanyakan kepada salah satu saksi soal pekerjaannya sebagai bendahara di Kementerian Agama. Dalam pengeluaran keuangan, adakah aturan untuk mengeluarkan uang dinas untuk keluarga selain dari PNS Kementerian Agama? Meski begitu, saksi tersebut tegas menjawab jika uang operasional yang dikeluarkan untuk keperluan keluarga pegawai salah besar. Seperti diketahui, sidang mantan Menteri Agama di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini didakwa telah melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang dinilai merugikan keuangan negara. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta agar daerah dengan pasangan calon tunggal tetap menjalankan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Keputusan ini diambil setelah Komisioner KPU menggelar rapat pleno. Di gedung KPU Jakarta, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai menuturkan, berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU, pihaknya sepakat untuk menjalankan putusan MK soal sahnya pasangan calon tunggal ikut pilkada. Menurutnya putusan MK tidak akan mengganggu rangkaian pilkada 2015 yang sudah berjalan. KPU pun beralasan bahwa rangkaian pilkada di 3 daerah seperti Blitar, Tasikmalaya, dan Timur Tengah Utara memang belum berjalan lantaran sudah terlanjur ditunda. Soal calon tunggal, hal ini masih akan dibicarakan lebih detail lagi oleh para komisioner. Namun dia optimistis tidak akan ada masalah perihal itu. Ya, jadi kami sudah rapat pleno kemarin, kami memutuskan untuk melaksanakan putusan tersebut. Kami akan melakukan perubahan, kami akan membuat PKPU tersendiri yang khusus mengenai pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon. Sebelumnya, MK telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan manifestasi kontestasi pilkada lebih tepat dipadankan dengan pemungutan dengan cara setuju atau tidak setuju dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat untuk menentukan pilihan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar rapat pleno aplikasi Sistem Informasi Logistik atau disebut SILOG bersama KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Rapat tersebut digelar di ruang rapat utama gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Untuk mempermudah akses dalam informasi soal logistik pada pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terkait aplikasi Sistem Logistik atau SILOG bersama KPU daerah provinsi, kabupaten, atau kota di gedung KPU Jakarta. Komisioner KPU Arif Budiman mengatakan, aplikasi SILOG dibuat untuk menunjukkan kepada masyarakat jika pemilihan umum itu dilakukan secara transparan. Masyarakat bisa membuka aplikasi itu untuk melihat berapa jumlah surat suara yang masuk,
hak pilih dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pemilu. Menurutnya, publik bisa mengakses langsung di aplikasi Silog dengan cara membuka www.silog.kpu.go.id. KPU memastikan aplikasi yang dibuatnya cukup aman dari gangguan hacker atau dijebol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama, kita ingin sistem ini menjadi bagian dari proses yang kita bangun untuk menunjukkan bahwa pemilu itu transparan, ya, punya integritas. Jadi kita tunjukkan kepada publik apa saja logistik yang menjadi kebutuhan dalam pemilu. Nah, hari ini kami mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memastikan bahwa mereka memahami betul aplikasi logistik ini, sistem informasi logistik atau Silog ini. Silog akan menyediakan informasi terkait logistik pemilu, mulai dari tempat yang dituju hingga kualitas yang diterima. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI terus melobi Kementerian Luar Negeri untuk mengawal korban-korban di Mina, Arab Saudi. Komisi juga menghimbau kepada Arab Saudi untuk tidak menghalangi proses identifikasi korban asal Indonesia yang meninggal dunia. Peristiwa Mina di Mekah yang menewaskan ratusan jamaah haji dari berbagai negara menorehkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sementara ini, korban yang tewas dari jamaah haji asal Indonesia telah berjumlah sebanyak 54 orang. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih ada jamaah yang dilaporkan hilang. Sebagai anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, Charles Honory meminta klarifikasi dari Sekjen Kementerian Luar Negeri terkait data perkembangan korban yang masih dalam proses identifikasi. Benar-benar telah terbentuk sense of community. Charles Honory meminta klarifikasi dari Sekjen Kementerian Luar Negeri terkait data perkembangan korban yang masih dalam proses identifikasi. Ia juga berharap pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan akses bagi Indonesia untuk pencarian korban dari Indonesia. Saya sudah sempat komunikasi dengan Pak Sekjen Kemlu untuk menanyakan langkah apa saja yang kira-kira akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi jawaban beliau kita masih harus menunggu ya hasil investigasi, karena ini kan masalah yang sensitif dan bisa mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara. Yang pasti saya sudah sampaikan ke beliau kemarin bahwa kita harus secepatnya kita bisa protes ya atas adanya indikasi dari pihak Saudi untuk menghalang-halangi proses identifikasi jenazah ya. Kami meminta kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk tidak menghalang-halangi proses identifikasi, karena keluarga mungkin juga ingin mengetahui nasib dari. Dengan kemudahan akses, tentu sangat bermanfaat bagi keluarga para jemaah haji asal Indonesia untuk mengetahui nasib dari kerabatnya pasca tragedi Mina. Arina Nurohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Berita darurat kabut asap dan pengibaran bendera Palestina di PBB akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, bencana asap yang melanda Sumatera Utara dan Kalimantan akibat kebakaran hutan belum bisa diatasi pemerintah. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menjelaskan betapa sulitnya memadamkan api di hutan gambut Kalimantan Tengah. Semakin meluasnya areal kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah, telah mencapai 26.000 hektar lebih lahan yang telah terbakar. Hingga kini penanganan asap di wilayah tersebut masih sulit untuk dipadamkan. Meski Presiden telah datang ke lokasi kebakaran di Riau maupun di sejumlah provinsi Kalimantan dan melihat langsung dampak yang terjadi serta beratnya kondisi yang diakibatkan kebakaran, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan
bahwa ada spot-spot api yang telah berhasil dipadamkan. Namun jika angin menerpa, api yang masih ada di bawah gambut akan muncul kembali. Hal inilah yang masih menjadi kendala meski upaya pembuatan kanal air di tiap lahan gambut diharapkan dapat memadamkan titik api. Sekarang ini ramalan El Nino tadi yang saya dapat sampai November minggu ketiga. Jadi kalau itu kering terus, kita udah terus terang bingung mau apanya. Karena kita waterbombing, dia mati di permukaan, di bawah dia masih hidup, ada angin, timbul lagi. Jadi memang ya itu realitanya. Jadi saya udah pergi lihat, Presiden udah lihat. Presiden sampai nanya saya gimana Pak Luhut. Dia bilang ya sudah kita kerahkan aja ZENI Angkatan Darat sekarang untuk membuat kanal-kanal sehingga dengan itu ada air yang bisa kita siramkan daripada sekarang kita mesti ambil air berkilometer karena kita buka kanal. Luhut juga menegaskan Presiden memberikan instruksi langsung kepada siapapun yang terlibat, baik itu direksi ataupun komisarisnya akan di blacklist dan dicabut izin usahanya, dan menegaskan ke masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Arina Nurohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah membuat kanal bersekat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Cara ini dinilai paling efektif untuk memadamkan api dan mengurangi resiko penyebaran kabut asap. Bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Indonesia ini masih belum juga selesai. Secara fakta, jumlah titik api semakin menurun, namun kabut asap semakin menyebar. Sebenarnya permasalahan utama yang terjadi karena pembakarannya di atas lahan gambut, sehingga jika pemadamannya tidak tuntas akan menimbulkan banyak kabut asap. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Willem Rampangile menjelaskan, BNPB berusaha mengatasi hal ini dengan membuat kanal bersekat seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Pembangunan kanal bersekat ini dimaksudkan untuk menjaga lahan gambut itu tetap basah, dan cara ini dinilai lebih efektif untuk mengatasi bencana kabut asap. Nah, memang dari kita lihat faktanya, setelah dibangun kanal itu, maka lahan gambut yang tadinya sulit dipadamkan, dengan adanya itu, maka terjadi pemadaman yang efektif. Gitu. Jadi, yang selama ini kita dengan susah payah menyiram air segala macam dengan dibangunnya embung, dan bukan cuma kanal bersekat, tetapi kanal bersekat ditambah dengan embung. Jadi kalau kanalnya begitu, lalu disodet, dibikinkan embungnya di sini, tempat penampungan air. Gitu. Yang ukurannya 6x6 ya, kedalaman 4 meter. Willem pun optimis pembuatan kanal bersekat ini akan selesai pada 10 atau 11 Oktober nanti, sebelum waktu yang diperkirakan Presiden Jokowi, yaitu tanggal 14 Oktober. Willem menambahkan, untuk kedepannya Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merencanakan semua itu secara keseluruhan dengan melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah dan juga para pengusaha terkait. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Universitas Dr. Hamka menggelar seminar nasional bertajuk Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Ratusan mahasiswa UHAMKA mengikuti dengan seksama seminar nasional bertajuk Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Para tokoh yang hadir yakni anggota DPR RI Charles Honoris, anggota Komisi 1 DPR RI, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, beserta para pengusaha muda yang telah sukses mengembangkan bisnisnya. Rektor UHAMKA Suyatno dalam pidato sambutannya berharap seminar ini memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kapasitas calon intelektual dan memberikan solusi bagi bangsa untuk menyambut masyarakat ekonomi ASEAN dengan mandiri menjadi pengusaha yang handal dan tidak membebani pemerintah. Sehingga kita mampu memberikan manfaat, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa, persoalan umat, dan kita menjadi orang yang berguna
bermanfaat bagi orang lain, dan itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam seminar tersebut, para pengusaha muda diminta untuk memulai bisnis sedini mungkin. Selain memupuk sikap kerja keras, tips ini dianggap mampu membawa para pengusaha ini sukses ketika masih muda. Jika semua anak muda mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tentu kita tidak perlu ketakutan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Sejarah terciptanya bagi Palestina saat bendera kebangsaan berkibar di markas PBB untuk pertama kalinya. Rabu 30 September 2015, pengibaran bendera dilakukan setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB. Pengibaran bendera ini mendapat penentangan dari negara Israel dan Amerika Serikat. Pengibaran bendera ini dilakukan tak lama setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB yang menyerukan solusi bagi dua negara yaitu Palestina dan Israel. Mahmud Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di markas PBB. Dalam momen bersejarah ini, Mahmud Abbas menyerukan kepada rakyat Palestina dimanapun agar bendera Palestina dikibarkan setinggi-tingginya karena ini merupakan simbol identitas. Israel dan Amerika Serikat sebelumnya sempat menentang pengibaran bendera Palestina di markas PBB. Alasannya pengibaran bendera tidak berdampak langsung terhadap perdamaian. Meski begitu, Ban Ki-moon menyebut pengibaran bendera itu hal yang penting yang bisa memicu aksi untuk perdamaian. Tim TVMU memberitakan. Berita menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita TVMU. Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia kembali menggelar pameran Indonesia International Halal Expo 2015 di Expo Kemayoran. Para peserta pameran ini berharap dapat menarik kepercayaan masyarakat terhadap produknya yang sudah bersertifikasi halal. Krista Exhibition kembali menggelar pameran Allpack Indonesia 2015 di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini menghadirkan berbagai industri proses pengemasan dari berbagai negara. Berikut tanggapan para peserta Allpack Indonesia 2015. Pameran Allpack Indonesia ini terbuka bagi para pelaku bisnis dan juga pengusaha di bidang pengemasan dan farmasi. Kesuksesan dari Allpack Indonesia 2015 tidak lepas dari dukungan beberapa kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan. Banyak industri proses dan pengemasan yang ikut berpartisipasi dalam pameran ini, di antaranya Cina, Taiwan, Amerika, dan Inggris. Peserta pameran ini sangat menyambut baik acara ini dan berharap dapat memperoleh banyak konsumen di Indonesia.
Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita haji pemirsa, rangkaian puncak haji yakni wukuf di Arafah dan melempar jumroh di Mina sudah selesai. Jamaah gelombang pertama siap kembali ke tanah air, namun para jamaah menyempatkan mencari oleh-oleh sebagai buah tangan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pernah mendengar nama Pasar Seng? Itulah salah satu nama yang sangat fenomenal bagi jamaah haji Indonesia. Namun, nama Pasar Seng tinggal kenangan. Pusat perbelanjaan khas jamaah haji Indonesia itu kini sudah digusur untuk perluasan Masjidil Haram. Meski demikian, jamaah haji Indonesia tetap bisa mendapatkan oleh-oleh dengan mencarinya di berbagai mal yang ada di seputaran Masjidil Haram. Bagi jamaah haji Indonesia, oleh-oleh adalah sebuah keharusan untuk sanak keluarga, mulai dari kurma, air zam-zam, kacang-kacangan, sajadah, gelang, cincin, jilbab, gamis, bahkan tidak sedikit dari mereka yang membeli teko dan gelas berwarna krum dan kuning. Urusan oleh-oleh di Mekah sama dengan di Indonesia. Harus pandai menawar. Bila ditawarkan harga 100 real misalnya, kita harus berani menawar hingga separuhnya. Ada juga toko yang menjual dengan harga net atau pas. Tergantung bijaknya pembeli melihat situasi. Tak usah heran, saat melintas di pertokoan di Makkah, maka proses tawar-menawar antara jamaah Indonesia dengan pedagang terdengar nyaris tiada henti. Sepanjang ruas jalan dari Masjidil Haram hingga ke Pondokan, kita akan melihat jamaah haji Indonesia sedang berbelanja. Menariknya, walaupun sebatas menggunakan bahasa isyarat, pedagang toko turunan Bangladesh, India, dan Yaman nampak paham bahasa Indonesia. Sehingga para jamaah tak perlu khawatir ketika berbelanja. Banyaknya belanjaan yang diborong jamaah tentu saja memberi masalah baru. Para jamaah tidak bisa membawa barang mereka dengan kuota yang terbatas. Solusinya, banyak jamaah yang mengirim oleh-oleh menggunakan jasa pengiriman paket. Saiful Hadi, TVMU memberitakan. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Rohma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.